Anda masih bersama kami di Bincang Kita dan saya masih bersama dengan Bupati Kukar, Kutai Kartanegara, Bapak Edi Damansyah. Tadi sudah dijelaskan bagaimana langkah dan upaya untuk memajukan sektor pertanian karena menjadi lumbung pangan untuk kesejahteraan petani sendiri. Apa langkah dan upaya yang dilakukan Pak Bupati? Kalau kesejahteraan petani, kami terus berupaya, misalkan di kawasan tadi, itu hulu hilirnya. Jadi bagaimana meningkatkan produktivitas dan juga jaminan harga. Jadi ada pemberdayaan yang kami lakukan melalui badan usaha milik desa, misalkan salah satu contoh. Nah, jadi badan usaha milik desa ini, dia mengelola unit usaha, terus ada binaan kelompok-kelompok tani, dari sejak awal memulai kegiatan sampai kepada prosesnya itu diberikan jaminan permodalan dan juga harganya juga dijamin. Jadi beberapa langkah-langkah yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan petani itu, yang pertama intinya seperti bantuan kami untuk mengurangi beban petani, ada bantuan pupuk selain pupuk yang bersubsidi. Memang hari ini juga Mbak, persoalan pupuk ini jadi persoalan di tengah-tengah petani. Tapi kami berupaya maksimal bahwa produktivitas ini harus tetap dijaga dengan baik. Jadi bagaimana antara hubungan para petani dengan kalau di sana kan belum ada off-taker yang settle di sana kan, masih berkaitan dengan keberadaan teman-teman tata niaganya nih, kalau bahasa kampungnya masih tengkolak seperti itu kan gitu. Tapi kami berupaya mengendalikan jangan sampai juga petani ini terlalu ditekan dari sisi harganya. Langkah-langkahnya seperti itu salah satunya. Berarti ada pendampingan untuk bagaimana pemberdayaan petani ini di sana, Pak? Ya, kalau pendampingan itu kan secara seluruh ada teman-teman PPS, PPL. Tapi di sisi lain ada program kami memberikan pendidikan pelatihan seperti petani-petani milenial. Karena memang hari ini, Mbak, tantangan membangun pertanian di Kutai Kartanegara itu menurunnya rumah tangga petani. Sekitar 13% rumah tangga petani itu menurun di Kutai Kartanegara karena memang petaninya di atas 60 tahun. Jadi tantangan bagaimana dunia pertanian ini bisa dimasuki oleh anak-anak muda generasi milenial, karena pertanian hari ini tuh identik dengan teknologi dan manajemen. Betul. Kalau sudah bicara teknologi harus anak muda dan generasi milenial. Alhamdulillah ini berjalan di Kutai Kartanegara. Misalkan ada kelompok kami salah satu di Kecamatan Samboja itu yang juga sudah menembus inovasi secara nasional tuh top 45, dibina oleh kemitraan dengan salah satu perusahaan industri migas, Eni Marabakau. Ada namanya kelompok tani Joglo Bawah Langit. Itu anak-anak muda, Mbak. Itu yang saya sajikan role model, contoh di Kutai Kartanegara, karena ini dia berhasil. Tadi awalnya 20 orang, sekarang sudah menjadi 120 orang. Kelompoknya ada zonasinya, tapi yang unggul di sana manajemennya. Manajemennya itu dengan semboyan mereka tiap hari membibitkan, tiap hari menanam, tiap hari panen. Dan itu terwujud. Jadi semua komoditi itu ada di situ. Nah, ini salah satu yang kita jadikan percontohan di Kutai Kartanegara untuk menyampaikan kepada generasi muda bahwa sektor pertanian itu menjanjikan. Dan lapangan pekerjaannya sangat besar di sektor ini. Hanya mindset, saya lihat ada gengsi-gengsian lah gitu. Tapi saya bangga sekali anak-anak Kutai Kartanegara itu juga sudah semua masuk di turut andil dalam sektor pertanian yang ada di sana. Berarti produktivitas pertaniannya dengan adanya petani milenial tadi yang diberdayakan meningkat, Pak? Ya, meningkat. Meningkat seperti. Jadi salah satunya keunggulan Kutai Kartanegara di pertanian hortik itu juga peran para kelompok-kelompok tani
pemuda milenial ini kan gitu. Jadi sangat memberikan kontribusi yang besar terhadap sektor pertanian. Lalu kemudian langkah dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terkait dengan ketergantungan terhadap impor, kemudian menjaga keberlanjutan pasokan pangan lokal ini seperti apa Pak Bupati? Ya salah satu langkah kami tadi menetapkan pembangunan pertanian berbasis kawasan tadi itu. Jadi memang konsen dan fokus kerja ini. Jadi di luar kawasannya kami tetapkan juga aktivitas petani juga tetap berjalan dengan baik. Jadi memang bicara pertanian ini Mbak harus fokus kerjanya. Jadi bagaimana kami memfasilitasi di sana, baik itu melalui APBD, ada bantuan-bantuan seperti bibit, pupuk, peralatan pertanian, ada juga akses kredit yang kami berikan ke perbankan. Misalkan kami menetapkan ada namanya kredit Kukar Idaman. Karena kami Kutai Kartanegara itu juga salah satu ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan kebijakan percepatan akses keuangan daerah. Jadi bentuk kegiatannya kami tetapkan melalui kredit Kukar Idaman. Kredit ini tanpa bunga. Jadi para petani itu bisa pinjam sampai 50 juta. Nanti pengembaliannya dilaksanakan pada waktu musim panennya. Oke, jadi itu sangat membantu para petani yang ada di Sangat sana dan membantu ini sekali, tentunya ya. berdampak terhadap kemajuan sektor pertanian juga. Terakhir ya Pak Bupati, apa kemudian target dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ke depannya seperti apa dan harapannya? Silahkan Pak Bupati. Ya, yang target ke depan itu penanganan kemiskinan juga terus menurun. Terus birokrasinya juga kualitasnya makin membaik, kualitas sumber daya aparaturnya juga makin meningkat, sehingga tata kelolaannya baik. Ya harapan saya ke depan Kutai Kartanegara ini maju dan berkembang, masyarakatnya sejahtera dan bahagia. Baik, terima kasih Bapak Edi Damansyah, Bupati Kutai Kartanegara. Semoga Kukar menjadi idaman, masyarakatnya sejahtera dan bahagia ya Pak ya. Terima kasih sudah hadir di Bincang Kita. Kami akhiri perbincangan pada hari ini. Saudara bersama Bupati Kutai Kartanegara, saya Wida Anggreni pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.